Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farisa Amelia dengan NIM 250201113. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat dan kedudukan hukum. Yang pertama ada pentingnya hukum. Hukum adalah salah satu pilar utama dalam menjaga ketertiban dan keadilan di tengah masyarakat. Lalu ada pengertian hukum. Kata hukum secara etimologis berasal dari kata law, Inggris, recht, Belanda, loi atau droit, Prancis, ius, Latin, derecho, Spanyol, diritto, Italia, dan dalam bahasa Indonesia, kata hukum diambil dari bahasa Arab yaitu yang berarti memutuskan suatu perkara. Lalu selanjutnya ada definisi hukum. Hukum menurut para ahli dibagi menjadi 3. Yang pertama, menurut R. Sueroso, pengertian hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh orang yang berwenang yang berguna untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah, melarang, dan memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukum bagi yang melanggar. Lalu yang kedua, menurut Abdul Qadir Muhammad adalah segala perbuatan tertulis dan tidak tertulis yang mempunyai sanksi yang tegas terhadap pelanggarnya. Dan yang terakhir, menurut Utrecht, hukum adalah himpunan atau perintah dan larangan yang mengurus kehidupan masyarakat yang harus ditaati oleh masyarakat. Lalu selanjutnya ada, jadi apa sih itu hukum? Definisi hukum adalah seperangkat aturan atau norma tertulis maupun tidak tertulis yang dibuat untuk mengatur tingkah laku manusia dalam bermasyarakat. Hakikat hukum. Hakikat hukum adalah alat pengendali sosial yang bertujuan untuk menciptakan keteraturan, keadilan, dan kesejahteraan bersama. Lalu selanjutnya ada perbedaan hukum dan hakikat hukum. Yang pertama, hukum. Hukum adalah seperangkat aturan atau norma yang dibuat untuk mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat yang biasa tertulis dalam undang-undang, undang-undang dasar, undang-undang, dan peraturan, maupun tidak tertulis yaitu adat dan kebiasaan. Dan yang ketiga, mengatur, memaksa, memberi sanksi, dan menjaga ketertiban. Sedangkan hakikat hukum adalah inti esensi atau makna mendasar dan dari hukum itu sendiri. Yang kedua, bukan bentuk nyata, melainkan konsep filosofis yang menjelaskan mengapa hukum itu ada. Dan yang terakhir, menunjukkan tujuan terdalam hukum keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Lalu selanjutnya ada fungsi hukum. Hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan individu dan masyarakat sosial secara luas dan tertib. Sebagai manusia, contohnya sebagai norma sosial tertinggi, sebagai alat pengendali sosial, sebagai sarana mewujudkan keadilan, sebagai dasar dalam kehidupan bernegara, dan sebagai alat pembaharuan masyarakat. Kedudukan hukum. Hak yang berkaitan dengan partisipasi dalam proses politik. Yang pertama sebagai norma tertinggi, yang kedua sebagai dasar penyelenggara negara, dan yang terakhir sebagai pedoman hidup bermasyarakat. Lalu selanjutnya ada siapa yang memiliki kedudukan hukum? Dalam sistem hukum di Indonesia, subjek hukum memiliki kedudukan hukum adalah individu atau orang perorangan, di mana setiap manusia, sejak dalam kandungan hingga meninggal dunia, dianggap sebagai subjek hukum yang cakap untuk memiliki hak dan kewajiban. Namun,
ada batas bagi beberapa individu yang dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum, seperti anak di bawah umur atau orang yang berada di bawah pengampuan. Yang kedua, badan hukum. Badan hukum adalah salah satu entitas yang oleh undang-undang diakui sebagai subjek hukum, terpisah dari individu-individu yang membentuk. Mereka memiliki hak dan kewajiban sendiri dalam kekayaan terpisah dan dapat melakukan hukum atas nama sendiri. Contohnya, perseroan terbatas atau PT, yayasan, dan masyarakat. Selanjutnya, ada tujuan hukum menurut ahli. Rose Pound memandang hukum sebagai alat rekayasa sosial, a tool of social engineering, yang artinya hukum dapat digunakan untuk mengubah dan mengarah masyarakat menuju kemajuan. Soerojo Dirjosisworo menekankan tujuan hukum untuk melindungi individu dalam masyarakat demi terwujudnya suasana yang aman, tertib, dan adil. Dan yang terakhir, Suharjo, mantan Menteri Kehakiman, menyatakan tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan manusia baik secara aktif, mencakup kondisi sosial yang adil, maupun mencegah terjadinya ketidakadilan. Tujuan hukum itu apa sih? Intinya, secara umum, para ahli sepakat bahwa hukum adalah untuk menciptakan keadilan, ketertiban, keamanan, dan kedamaian. Manfaat belajar hukum itu, yang pertama, ingin mengetahui peraturan hukum yang berlaku di suatu negara. Yang kedua, ingin mengetahui perbuatan mana yang menurut hukum dan yang melanggar hukum. Yang ketiga, ingin mengetahui kedudukan seseorang dalam masyarakat serta hak dan kewajiban. Yang kelima, ingin mengetahui sanksi apa saja yang diterima jika melanggar suatu hukum tertentu. Dan yang terakhir, ingin mengetahui perbuatan mana yang menurut hukum dan yang melanggar hukum. Kesimpulan. Jadi kesimpulan dari penjelasan saya kali ini yaitu hukum pada hakikatnya adalah pondasi utama bagi keteraturan, keadilan, dan kepastian dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama. Sebagai negara hukum, Indonesia menetapkan hukum pada kedudukan tertinggi, supremasi hukum, di mana tidak ada satupun individu atau lembaga yang berada di atasnya. Oleh karena itu, memahami dan menaati hukum bukan hanya kewajiban, tetapi juga kunci untuk mewujudkan tatanan kehidupan bersama yang aman, damai, dan beradab. Jadi, sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.